Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ilmiah Ustaz, Nah, karena Ustaznya dokter. Jangan dilebarkan kepada Pak Ridwan. Kalau Pak Ridwan nanti jawabnya sabar. disobar. Ya. Pertanyaannya dua. Yang pertama adalah paradok. Yang kedua adalah irasional. Paradok, saya yakin bahwa bulan Rajab adalah paling mulia, karena di situ di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Saya pernah mengadakan testimoni kepada masyarakat. Saya bertanya kepada mereka, apakah saudara setiap tahun memperingati Isra Mi'raj? Ya, dengan meriah, sehingga diperingati mulai dari RT sampai istana. Dia peringati. Saya testimoni, berapa kali saudara salat? Dia jawab 17 kali. Kadang-kadang dia kodo, kadang-kadang kosong. Padahal sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin dan Tabi'in tidak pernah memperingati Isra Mi'raj. Salatnya arba'in, 40 dan 50. Imam Syafi'i dia selalu menghidup-hidupkan malam. Dalam kitabnya Al-Um, malam itu hidup dengan sholat dan beribadah. Umatnya hanya sholat 17 rakaat. Dia memperingati Isra Mi'raj dari RT sampai istana. Terjadi paradok, sehingga umat lebih suka hura-hura daripada aplikasi. Bagaimana solusi seperti ini? Paradok. Yang kedua adalah irasional. Di dalam Al-Quran itu Allah menegaskan Subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi ada dua pendapat. Pertama, abdihi artinya adalah fisik badan, dan abdihi adalah tidak fisik, tidak hanya ruhnya, karena malaikat itu juga abdi tapi tidak memiliki fisik. Ketika saya meyakini sebagai abdi, bagaimana Rasulullah sebagai dengan fisiknya berbenturan dengan atmosfer bumi, kena planet, kena sehingga kok tidak hancur. Sedangkan Apollo dan Soyuz dengan pelindung yang tinggi belum sampai Sidratul Muntaha. Kadang-kadang planet pun bersinggungan hancur, tapi Rasulullah dengan fisik kok tidak hancur bersinggungan dengan atmosfer bumi. Terima kasih, ini irasional. Jawabannya bagaimana? Jangan disampaikan kepada Pak Ridwan, nanti sabar jawabannya. Terima. Pertanyaannya menggelitik Pak Jelas. Setiap tahun kita memperingati bulan ini, bulan Rajab. Dari saya pribadi itu Pak, karena saya bahasa itu kan kiai Pak. Setiap hari, setiap bulan Rajab, ruah puasa itu mesti full Pak. Puasanya 3 bulan. Saya waktu nggak sempat nanya mengenai dalilnya Pak. Apakah ini ada dalilnya untuk amalan di dalam bulan Ramadan, bulan Rajab ini yang menyatakan bahwa kita dianjurkan atau disunahkan untuk berpuasa selama 3 bulan itu Pak. Jadi Rajab, ruah Mbak, Sa'ban dan Ramadan. Maksud saya supaya Mbak ya, dalam di dalam masuk di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini kita betul-betul punya amalan yang kan banyak hadis ada sekarang yang banyak amalan yang menurut saya hadisnya masih dilakukan kalau tidak doif ya berarti dilakukan, seperti yang ada bilang pahalanya dikali 1000 kali segala macam Pak. Itu dalilnya bagaimana Pak yang sebetulnya yang betul-betul sahih gitu Pak. Mungkin itu pertanyaan saya Pak, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jamaah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Rajab ini Masya Allah kita berbagi juga dalam beramal agama. Dan di sini tuh saya tuh teringat pada pejangannya Pak Yai atau Pak Ustadz
itu untuk membedakan antara yang doif sama hadis-hadis, maksudnya hadis-hadis yang doif dan hadis yang apa tuh sahih. Itu yang menjadi patokannya itu katanya itu kan Pak, apa tuh pahalanya itu tidak melebihi Lailatul Qadar, katanya begitu. Nah di sini saya kadang-kadang itu yang hadis-hadis yang lemah atau doif itu kadang-kadang itu membuat amal agama kita, keyakinan kita atau tingkat ketakwaan kita itu kadang-kadang bisa menjadi motivasi akan lebih beriman bertakwa pada Allah. Itu bagaimana menurut hukumnya, menurut Islam? Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapat pencerahan mengenai pernyataan Isra Mi'raj yang mana tadi telah disampaikan inna iddatas syuhur di dalam surat At-Taubah al-ayah, bahwasanya menurut kitab Allah menciptakan bulan ada 12 bulan yang dimuliakan atau ada 4 bulan yang mulia, yaitu diantaranya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kalau bulan Ramadan itu bulan yang sangat-sangat istimewa. Ini tidak hanya dimuliakan saja, tapi bulan yang sangat-sangat istimewa. Tadi disampaikan bulan Rajab Syahrullah, bulannya Allah. Dan kita harus pandai-pandai mendekat kepada Allah. Di antaranya kita ngakoni introspeksi bahwa kita itu menus kakean dosa. Nah ini yang sangat penting yaitu makanya ada yang menyampaikan syahrul istighfar. Ini syahrul istighfar, bulan untuk beristighfar, bertaubat. Kita itu dosanya banyak, makanya Sabtu kemarin itu kita baca iktiraf. Itu kan ngakoni dosa awake dhewe iki ya pengen ning swarga. Tapi apa pantes nek ngoco dosane awake dhewe sing koyo kene akeh. Mila nyuwun pangapura ya Allah, dengan diampunkannya dosa-dosa kita, insyaallah kita bisa memasuki surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Ini kemis ada yang awal sampai 10 hari. Monggo, yang penting kita tingkatkan amal ibadah kita. Dan yang penting lagi jangan ya nek wis tobat jangan mengulangi perbuatan dosa lagi. Meningkatkan ibadah, aja mengulangi, aja dibaleni, aja tobat terus tobat terus istighfar meneh to. Iya nek urip meneh, nek terus mati meh apa. Nah ini. Jadi kemudian satu lagi jauhkan dari hal-hal yang haram. Jangan dekat-dekat hal-hal yang haram. Sebab cedak-cedak iso ketularan. Meningkatkan amal ibadah, monggo puasane dikiri ada subhanal khairul qayyum, subhanal khairul qayyum, subhanallah ati sumat ya 1 sampai 10 subhanal khairul qayyum. Lain tidak lain adalah meningkatkan zikir kita. Monggo dilaksanakan baik, sing ora aku istighfar tok yo monggo. Sing penting tetap dekat-dekat pada Allah. Ini karena ini bulan Allah. Rasulullah SAW itu sampai ke aras itu juga kehendak Allah. Nek kehendak manusia itu ora iso. Semut saka Ngaran tekan Jakarta nggak bisa kalau tidak dibawa. Semut nempel di kelambi tekan Jakarta, saya lagi ketemu kancane semut. Aku mau numpak kereta. Wah nih kono cerita, lah ngandel melakukan gremet gak iso cerita. Nah, ini karena yang membawa siapa? Bukan semut sendiri naik kereta, kita yang bawa. Nah itulah. Karena saya ngayal, jadi orang apa-apa ya hamba itu ya sudah. Nek Allah sudah berkehendak, kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Ngambil karmu, karmu sing penting omongnya kaya ngono. Nek kowe percaya ya berarti percaya dengan adanya Allah. Berarti kamu beriman. Nah ini ujian keimanan di bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersih ya. Bulan Rajab ini resik-resik hati, resik-resik toto-toto menghadapi ya menjemput datangnya bulan yang sangat mulia yang istimewa yaitu bulan suci Ramadan. Ini insyaallah mudah-mudahan kita diberi keberkahan di bulan Rajab ini
dan bulan Sya'ban insya Allah sampai bulan Ramadan kita bisa panen kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Ini setelah kita dalami mempelajari bulan Rajab, juga pikiran kita makin tinggi untuk beramal. Namun sebelumnya untuk meredakan atau untuk menetralkan perbedaan-perbedaan ini tentang amalan, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana. Yang saya tanyakan tentang hurum tadi, Pak. Bulan mulia, namun juga di sana diterangkan bahwa bulan itu tidak boleh berperang. Nah, hubungannya dengan haram yang hukum yang 5 itu, Pak. Kalau haram itu kan tidak boleh. Lah hurum di sini dengan haram, maksud saya begitu. Mohon penjelasannya. Yang tadi Isra Mi'raj adalah hiburan. Kita beberapa waktu lalu kita telah berobat untuk ke Jogja, yaitu memeriksakan TBC kita. Kita pernah Isra, kita praktekkan mungkin Isra kita dari Masjidil Istiqomah ke Masjidil Istiqlal gitu, Pak. Katanya dulu pernah mau ke Jakarta. Bagaimana monggo untuk ditindaklanjuti untuk menghibur hati-hati kami yang duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang kasnya sudah cukup, bisa untuk bantu snack habis ya. Nah, ya. Jadi saya jawab yang ingat dulu ya. Al-Hurum mulia, ya. Ini salah satu nama Rajab. Kemudian yang kedua disebut juga Rajab sebagai bulan Al-Azam, senyap suara senjata. Ya, tidak ada berperang. Ya. Arab Jahiliyah sudah mengenal bulan-bulan ini, dan kebiasaan dari orang Arab Jahiliyah itu memang tidak mau berperang. Gencatan senjata itu kan, itu sudah menjadi tradisi budaya di sana. Ya. Sehingga turun surat Al-Tobat yang di situ saya tulis bahwa bulan yang 4 ini yang hurum tadi itu dilarang untuk berperang, untuk berbuat maksiat, untuk buat apa saja, mendolimi orang lain. Karena disitulah bulan-bulan mulia itu terjadi satu peristiwa besar. Rajab misalnya Isra Mi'raj kan, itu bulan Sya'ban turunnya ayat sholawat Nabi. Ramadan jelas kita berpuasa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah peristiwa umroh dan haji. Itu kan semua peristiwa besar yang tidak boleh berperang. Ya. Haram maksudnya dilarang. Haram maksudnya dilarang. Jadi kalau kita lihat ada hukum haram, ada yang mubah, makruh, itu konteksnya lain. Di sini konteksnya dilarang itu ya pokoknya jangan ada peperangan. Konteks larangan ini. Namun seandainya ada darurat diserang, orang Islam juga harus menyerang. Meskipun itu bulan nggak boleh berperang. Itu daruratnya boleh, ya. Puasa itu kan juga fardu ain, ya. Sholat juga fardu ain. Ketika tidak terjadi mendadak ada serangan lawan orang kafir, ya kita harus berperang, meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa dulu. Ya, nanti kita qadha, ada hukum, Allah memberikan rahmatnya untuk dia mengqadha dan lain-lain. Itu yang penting, ya. Jadi nama-nama ini yang saya sajikan ini, ya, ini saya pikir tadi sudah saya terangkan. Justru yang sekarang yang perlu saya sampaikan adalah dari ujung sana Pak Tugiman, ya, Pak Tugiman.
tadi ada pertanyaannya, yang pertama yang paradoks katanya dan yang irasional. Yang paradoks mengatakan bulan mulia Isra Mi'raj, namun Nabi dan sahabat tidak pernah memperingati. Nah gitu ya, betul ya. Sekarang kok kita memperingati gimana gitu? Perlu kita sampaikan ya bahwa Indonesia itu sangat kental dengan tata nilai budaya, ya budaya. Kalau kita di Arab, memang nggak ada pak peringatan Isra Mi'raj, ya. Di Arab di Mekah itu nggak ada, di Madinah nggak ada peringatan Isra Mi'raj. Maulid Nabi juga nggak ada di sana. Itu hanya ada di negara-negara Malaysia, Indonesia, Brunei, negara-negara sekawan ini. Karena serumpun negara kita ini dulu memang ada para wali yang memang menanamkan sesuatu ibadah yang ghairu mahdhah, ya, ghairu mahdhah. Daripada engkau memperingati kematian dengan model-model Hindu ya 7 hari, serapanan 40 hari, kemudian 1 hari, itu kan semua kan warisan Hindu tentunya. Maka wali ini datang untuk mengisi dengan dengan kalimat Allah, ya, dalam kalam Allah. Sejarahnya terjadi pertengahan antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Ampel, yang sepuh Sunan Ampel, ya Sunan Kalijaga. Nanti kalau sudah merebak ke seluruh rakyat Nusantara ini, itu akan sulit untuk meninggalkan budaya-budaya seperti itu. Nah, sekarang terjadi 2 kutub antara wali Sunan Ampel Surabaya dan Kalijaga yang Kadilangu. Semua punya maksud baik, ya. Dan sekarang akhirnya masa kita pecah. Ada yang memperingati Maulid Nabi, apa itu? Isra Mi'raj, kemudian ada mitoni ya, Bu. Mitoni serapanan per hari itu kan sebetulnya memang sononya itu urusan dulu isinya wadahnya Hindu, isinya Hindu, tapi sekarang dirubah wadahnya masih bahasa Hindu tapi isinya semua adalah kalam Allah. Allahu a'lam bishawab. Kan gitu, ya, yang suka memperingati Maulid dan Isra silahkan, yang tidak suka ya tidak suka memperingati ya silahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum, gitu Pak ya. Itu budaya. Tapi di Arab sana nggak ada. Cuman Arab sekarang ini agak kebablasan Pak, karena melarang Isra Mi'raj, melarang Maulid Nabi, justru ada Halloween. Nah, Halloween, ya, pesta-pesta Halloween, ya, itu juga orang kafir ternyata tuh. Para ulama mengatakan itulah tanda-tanda awal kiamat sugro. Di antaranya tanaman menghijau kembali, bukit-bukit yang gersam menjadi hijau kembali, sumber-sumber air di mana gunung di Arab juga semua mengalir dengan derasnya, ya. Sehingga sekarang di pantai sana juga ada pantai yang bisa, maaf, orang-orang Arab yang kemarin tertutup nggak boleh keluar rumah, sekarang orang Arab itu wanitanya pakai bikini, ya, iya Mbak, pakai bikini di pantai, seperti di Bali itu. Di Bali pernah pernah ke Bali? Pernah ya? Banyak orang-orang bule dan orang kita juga terlena juga ikut pakai bikini, ya, berjemur ya. Di Arab sekarang sudah ada itu, bahkan Putra Sama itu membuat suatu tempat rekreasi wisata dunia, kelas dunia, terhebat, termahal, yaitu pantainya macam-macam itu udah onone wong bikinan tok. Gadis Arab sekarang juga nyopir taksi, Grab banyak, Grab itu ya, Gokar itu juga sekarang banyak wanita Arab tanpa jilbab. Ini adalah gejala-gejala kiamat sugro. Ya, kita hanya bicara dari sisi keimanan. Kita melihat semua dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau dari sisi paradok, ya itulah kondisi yang sekarang kita rasakan sama-sama. Yang irasional dengan fisik atau dengan ruhnya saja Muhammad ketika Isra Mi'raj. Itu akan saya terangkan nanti di saat Mi'raj ya, Isra Mi'raj ya. Karena itu panjang. Cuma garis besarnya begini,
bahwa Mi'rajnya Isra Mi'rajnya Nabi itu dengan fisik, ya. Temu dengan kehendak Allah, innama amru idza syaa ayyakulahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, kita pun bisa dirubah fisik kita menjadi sesuatu yang bisa menghadap ke arsy Allah. Itu dengan fisiknya. Apakah nabi-nabi yang menerima di tiap pintu langit juga dengan fisiknya? Nah, itu juga perlu dijawab nanti kan. Tapi mungkin nanti pas Isra Mi'raj. 3 bulan berturut-turut, Rajab sebulan penuh, Sa'ban, itu menyelisih Al-Baqarah 1/3. Enggak boleh punya. Enggak boleh ya. Jadi yang sebulan penuh itu ya perintah Ramadan tadi. Kutiwa syamu kama kutiwa lain nami qablikum melakukan tatko itu di Al-Baqarah 1/3. Tapi kalau Rajabnya sebulan penuh, Sa'ban sebulan penuh menyelisih kehendak Allah. Jadi sebaiknya hadis yang sahih yang saya baca, Rajab silahkan puasa, Sa'ban silahkan puasa, seperti Nabi juga puasa, ya, sholat sunnah. Karena apa? Puasa Senin Kamis Daud itu dilipat gandakan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, bulan-bulan dilipat gandakan. Tidak seperti bulan-bulan biasanya, ya. Itu saja. Jadi kalau ada yang 1 hari berpuasa di bulan Rajab akan terbebas dari api neraka, ya rasa puasa Ramadan saja itu. 1000 bulan, nah berarti melebihi dari surat apa itu? In anzalnahu fi saat Al-Qadar, kan? Jadi kita yang wajar-wajar saja, maka Nabi katakan dalam hadisnya sahih, taraktu fikum amrayni, ya, lan tadilu ma tasaktakum bihima kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Kita berpegang pada sunnah hadis Nabi dan kitab Allah, tidak akan sesat dunia dan akhirat, ya. Atas seluruh perhatian dan kehadirannya baik yang offline dan online, kita akan berjumpa lagi. Semoga acara di awal yang akhir Allah catat sebagai satu bentuk pahala kita, menambah tabungan kita untuk kembali ke pulang ke akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya silahkan Pak Ustadz Wandi ditutup sebagaimana biasanya. Dari saya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.